Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Arya Sandayani dengan NIM 2112111807 dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan makna Bhinneka Tunggal Ika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, saya akan membahas tentang makna Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sila-sila yang ada pada Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing tersendiri loh, yang harus diterapkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa ini merupakan sila pertama yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Pada sila ini juga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat yang saling hidup berdampingan harus dapat saling menghormati satu sama lain antar umat beragama agar terciptanya kesejahteraan dan kehidupan lingkungan yang tentram. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini merupakan sila yang kedua pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi dan menghargai satu sama lain antar individu. Selain itu, pada sila ini kita juga diajak untuk saling menjaga dan membantu satu sama lain, membela kebenaran serta keadilan yang ada, dan mampu saling bekerja sama dalam menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar serta negara Indonesia secara keseluruhannya. Selanjutnya, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus saling mengedepankan tujuan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan individu masing-masing. Nah, pada sila ini kita juga diajak untuk memiliki sifat serta menjadi pribadi yang mau dan rela berkorban demi mencapai kemerdekaan negara Indonesia, menunjukkan rasa cinta pada bangsa Indonesia sebagai tanah air kita, serta memiliki kebanggaan terhadap negara Indonesia tersebut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga ya terhadap negara kita. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini merupakan sila keempat yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mendepankan atau mengutamakan kepentingan bersama ataupun negara. Dalam mengambil sebuah keputusan di berbagai ruang lingkup, baik pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari kita, selalu diharapkan dengan berbagai pilihan yang harus diambil. Pada sila ini, kita juga diajak loh untuk mengambil pilihan yang mengedepankan tujuan bersama serta menyelesaikan masalah yang ada dengan cara bermusyawarah maupun berdiskusi. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini merupakan sila kelima yang ada pada Pancasila, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak
untuk dapat selalu bersikap dengan adil di segala aktivitas yang akan dilakukan. Dalam mengambil keputusan harus disepakati bersama dengan melakukan gotong royong. Yang kedua, kita masuk penjelasan tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, negara Republik Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas dan berbentuk pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau tersebut tentu memunculkan beragam budaya, bahasa, maupun tradisi, sehingga diperlukan wabah yang dapat merangkul semua perbedaan yang ada. Salah satu wadah tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, sehingga kita sebagai anak bangsa harus menjaga dan merawat semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa sih maksud semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Nah, yang pertama itu maknanya itu sebagai pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Maksudnya adalah bangsa dan negara Indonesia terdiri dari beragam-ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia. Namun, keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia bukanlah perbedaan yang bertentangan, tetapi satu kesamaan yang justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi penyemangat pembangun Indonesia yang lebih maju lagi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, yang pertama nih, hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lain tanpa memandang suku bangsa, agama, bangsa, adat istiadat, warna kulit, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perubahan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika agar keberagaman bangsa tidak mengarah kepada kekacauan atau sikap hanya mementingkan diri sendiri atau daerah sendiri tanpa peduli dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, menjaga persatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, meneruskan perjuangan para pendahulu untuk tetap menyatukan wilayah Republik Indonesia menjadi wilayah yang satu. Yang kelima, menghindari sikap negatif seperti sukuisme, separatisme, fanatisme, agama secara sempit, rasisme, bahkan nasionalisme sempit atau chauvinisme. Yang kelima, meningkatkan identitas dan kebangsaan serta bangsa Indonesia. Yang kedelapan, meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Nah, yang terakhir nih, makna Bhinneka Tunggal Ika menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Bagian dari benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi, saat ini banyak kalangan menilai bahwa Indonesia mengalami kemunduran persatuan dan kesatuan. Penyebabnya adalah ketimbangan sosial, lalu kesenjangan ekonomi, belum stabilnya kondisi politik pemerintahan, dan dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadi komposisi kebudayaan masyarakat jadi lebih kompleks atau rumit. Ini menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus menerapkan makna-makna Pancasila dan makna-makna Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa begitu? Karena kita sebagai rakyat Indonesia
harus mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih. Saya Fitra Desandayani. Minta maaf jika ada salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.